apa yang lebih menyakitkan? Hidup dalam kemiskinan saat memiliki segalanya, atau menyadari bahwa orang yang paling Anda cintai justru menjadi orang yang paling ingin menghancurkan Anda? Kinar, seorang istri yang tampak sederhana, harus memilih antara mempertahankan penyamarannya demi cinta atau mengungkap siapa dirinya sebenarnya untuk menyelamatkan martabat yang diinjak-injak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa subscribe channel ini biar Bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja, ini ceritanya yang bakalan buat Bunda sedih. Matahari baru saja menyembul dari ufuk timur, membiaskan cahaya jingga keemasan yang menembus sela-sela ventilasi sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di dalam dapur yang harum oleh aroma tumisan bawang dan nasi hangat, seorang wanita bernama Kinar sedang sibuk dengan rutinitasnya. Jari jemarinya yang lentik namun terlihat cekatan bergerak lincah memotong sayuran. Tidak ada perhiasan mewah di tangannya, hanya sebuah cincin perak polos yang melingkar di jari manisnya sebagai tanda ikatan suci yang ia jaga dengan sepenuh hati. Kinar adalah gambaran dari ketenangan. Wajahnya yang polos tanpa riasan berlebih justru memancarkan kecantikan alami yang menyejukkan. Bagi tetangga di sekitarnya, Kinar hanyalah seorang istri penjahit rumahan yang sangat hemat. Ia jarang membeli pakaian baru, selalu memakai celemek kain yang sudah memudar warnanya, dan lebih memilih berjalan kaki ke pasar tradisional demi menghemat biaya transportasi. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, Kinar sedang menjalankan sebuah ujian besar bagi dirinya sendiri. Kinar, apakah sarapannya sudah siap? Aku ada rapat penting pagi ini. Suara Dimas terdengar dari arah kamar. Kinar tersenyum lembut, sebuah senyuman yang mampu meredam badai apapun. Sudah, Mas. Semuanya sudah siap di meja. Nasi goreng kesukaanmu dengan telur mata sapi yang pas matangnya. Dimas keluar dengan setelan kemeja yang sudah disetrika rapi oleh Kinar hingga tak ada satupun lipatan yang tersisa. Dimas bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Dimas mengenal Kinar sebagai sosok yang sangat mandiri dan tidak pernah menuntut. Ia merasa beruntung memiliki istri yang bisa menerima keadaannya, yang saat itu masih merintis dari bawah. Di meja makan, mereka duduk bersama Ibu Laras, mertua Kinar. Ibu Laras adalah sosok yang sangat menyayangi putranya. Namun terkadang ia memiliki pandangan yang kaku tentang kehidupan. Ia sering mengeluh tentang rumah mereka yang sempit, atau tentang betapa lambatnya kemajuan ekonomi keluarga mereka. Andai saja kita punya modal lebih, Dimas pasti sudah bisa buka usaha sendiri. Tidak perlu jadi pesuruh orang, keluh Ibu Laras sambil menyuap nasi gorengnya. Kinar, kamu harus lebih rajin menjahit. Siapa tahu tabunganmu bisa membantu Dimas suatu saat nanti. Kinar hanya mengangguk sopan. Iya, Ibu. Kinar akan berusaha lebih giat lagi. Dalam hati, Kinar merasakan gejolak yang aneh. Ia sebenarnya memiliki akses ke rekening bank yang berisi angka dengan deretan nol yang sangat panjang, warisan dari mendiang ayahnya, pemilik tunggal dari perusahaan raksasa Mahardika Group. Namun, Kinar telah berjanji pada dirinya sendiri setelah kematian ayahnya. Ia ingin dicintai karena jati dirinya sebagai manusia, bukan karena tumpukan harta yang ia miliki. Ia memilih hidup dalam penyamaran, menjadi rakyat biasa, untuk menemukan apakah cinta tulus itu benar-benar ada di dunia yang semakin materialistis ini. Setelah Dimas berangkat kerja dengan motor tuanya, Kinar memulai aktivitas menjahitnya. Suara mesin jahit kuno miliknya terdengar berirama, seolah menyatu dengan detak jantungnya. Setiap jahitan yang ia buat bukan sekadar menyatukan kain, melainkan melatih kesabarannya. Di sudut ruang kerjanya yang sempit, terdapat sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat.
Di dalam sana, tersimpan sebuah kartu hitam eksklusif dan sebuah stempel resmi perusahaan yang bisa mengguncang bursa saham dalam sekejap. Namun, bagi Kinar, kotak itu adalah masa lalu yang ia simpan rapat demi masa depan yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Siang itu, seorang pelanggan datang membawa kain sutra yang indah. "Tolong buatkan gaun paling cantik untukku, Kinar. Aku akan menghadiri pesta ulang tahun pimpinan Mahardika Group yang baru," ujar pelanggan itu dengan bangga. Kinar tertegun sejenak mendengar nama perusahaannya disebut. Ia menyentuh kain sutra itu dengan perasaan campur aduk. "Baik, Bu. Saya akan kerjakan dengan sebaik mungkin." Sambil mengerjakan gaun tersebut, pikiran Kinar melayang. Ia ingat betapa dulu ia selalu mengenakan kain seperti ini setiap hari. Namun kini, ia merasa lebih bahagia saat bisa menyajikan teh hangat untuk suaminya atau saat ia berhasil menawar harga bayam di pasar. Baginya, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang 1 triliun rupiah sekalipun. Kebahagiaan adalah saat Dimas pulang kerja dan memeluknya dengan hangat, mengatakan bahwa masakan Kinar adalah yang terbaik di seluruh dunia. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Dimas pulang dengan wajah yang berseri-seri. Ia membawa sebungkus martabak manis. "Kinar, Ibu, lihat apa yang kubawa. Aku baru saja mendapat kabar bahwa kinerjaku dinilai sangat baik. Ada peluang besar aku akan dipromosikan menjadi kepala bagian bulan depan." Ibu Laras memekik senang. "Oh, syukurlah, doa Ibu dikabulkan. Akhirnya kita bisa pindah dari lingkungan kumuh ini." Kinar ikut tersenyum dan menyalami suaminya. "Selamat ya, Mas. Aku selalu percaya pada kemampuanmu." Namun, di balik kegembiraan itu, Kinar melihat secercah ambisi yang berbeda di mata Dimas. Ada binar yang sedikit terlalu tajam, seolah jabatan itu bukan sekadar pencapaian, melainkan pintu gerbang menuju keserakahan yang selama ini terpendam. Kinar mencoba menepis pikiran buruk itu. Ia ingin percaya bahwa suaminya akan tetap menjadi Dimas yang rendah hati, pria yang dulu meminangnya dengan mahar sederhana namun penuh dengan janji kesetiaan. Malam itu, saat suasana rumah sudah sunyi, Kinar berdiri di jendela kamarnya, menatap bulan sabit yang menggantung di langit. Ia membisikkan doa agar kedamaian ini bertahan selamanya. Ia tidak butuh istana. Ia tidak butuh mahkota. Ia hanya butuh keluarga yang tulus, menerimanya apa adanya. "Apakah aku harus memberitahunya sekarang?" bisik Kinar pada angin malam. "Tidak, belum saatnya. Aku ingin melihatnya sukses dengan kakinya sendiri. Aku ingin dia bangga karena usahanya, bukan karena kekayaanku." Kinar tidak menyadari bahwa di luar sana, roda nasib mulai berputar ke arah yang tidak terduga. Sebuah pertemuan di kantor Dimas besok pagi akan menjadi awal dari badai yang akan menguji seluruh sendi kehidupannya. Namun untuk malam ini, semuanya masih baik-baik saja. Semuanya masih terasa seperti mimpi indah yang tenang. Kinar menutup jendela, memadamkan lampu, dan beristirahat di samping suaminya, tanpa tahu bahwa ini adalah malam terakhir dari kedamaian tanpa syarat yang ia miliki. Setiap helai napasnya adalah bukti kesetiaan, dan setiap detik dalam kesederhanaan adalah bentuk pengabdian yang murni. Episode ini ditutup dengan bayangan Kinar yang tertidur lelap. Sementara di meja kerjanya, mesin jahit itu tetap diam, menyimpan rahasia tentang siapa sebenarnya sang pemilik tangan yang menggerakkannya. Pagi itu, suasana di kediaman kecil mereka terasa sedikit berbeda. Sejak kabar tentang kemungkinan promosi itu berembus, semangat Dimas tampak meluap-luap. Ia bangun lebih awal dari biasanya, memastikan sepatu pantofelnya mengkilap sempurna. Kinar, seperti biasa, telah menyiapkan segala kebutuhan suaminya dengan penuh ketelitian. Ia menyisipkan selembar catatan kecil di dalam kotak bekal Dimas yang berisi tulisan, "Semangat bekerja, Mas.
Aku selalu mendukungmu. Dalam doa, Kinar melihat suaminya pergi dengan perasaan bangga yang bercampur dengan sedikit kecemasan. Sebagai seseorang yang pernah berada di puncak dunia korporasi, Kinar tahu betul bahwa promosi bukan hanya tentang kenaikan gaji, melainkan juga tentang ujian karakter yang lebih berat. Namun, ia memilih untuk tetap berpikiran positif. Sepanjang pagi hingga siang, Kinar kembali ke rutinitas menjahitnya. Kali ini, ia menyelesaikan gaun pesanan pelanggan kemarin. Jarum jam terus berputar, menunjukkan angka 2 siang ketika Ibu Laras masuk ke ruang kerja. Kinar, mertuanya itu membawa sebuah brosur perumahan mewah yang entah didapat dari mana. Lihat ini, Kinar, ujar Ibu Laras sambil meletakkan brosur itu di atas meja jahit. Jika Dimas benar-benar menjadi kepala bagian, cicilan rumah di sini pasti sanggup kita bayar. Kita tidak perlu lagi mendengar suara tetangga yang bertengkar atau mencium bau got setiap kali hujan turun. Kinar menghentikan mesin jahitnya sejenak. Ia menatap gambar rumah megah di brosur itu, yang sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan pavilion tamu di rumah masa kecilnya dulu. Ibu, bukankah rumah ini sudah cukup nyaman untuk kita bertiga? Kita baru saja akan memulai langkah baru. Mungkin lebih baik jika kita menabung terlebih dahulu untuk masa depan. Ibu Laras mendengus kecil. Wajahnya menunjukkan ketidaksukaan. Kamu itu selalu saja terlalu puas dengan keadaan yang pas-pasan. Kinar, seorang istri itu harus punya visi besar agar suaminya juga terpacu untuk sukses. Jangan sampai kamu menjadi penghambat bagi kemajuan Dimas. Kinar hanya terdiam. Ia tidak ingin membantah karena ia tahu perdebatan hanya akan melukai hati mertuanya. Ia kembali mengayuh pedal mesin jahitnya, membiarkan suara mekanis itu meredam rasa sesak di dadanya. Kinar sangat mencintai Ibu Laras sebagai ibu dari pria yang ia pilih. Namun perbedaan sudut pandang tentang arti kebahagiaan seringkali menjadi jurang di antara mereka. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran yang megah di pusat kota, Dimas sedang berada di ruang rapat. Hari ini adalah pengumuman resmi struktur organisasi baru. Jantungnya berdegup kencang ketika namanya dipanggil sebagai kepala bagian pengadaan. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan. Dimas merasa seolah ia sedang terbang tinggi. Namun, di tengah euforia itu, seorang wanita masuk ke ruangan. Dia adalah Siska, manajer keuangan baru yang pindah dari cabang pusat. Siska memiliki aura yang sangat kontras dengan Kinar. Ia memakai pakaian bermerek, riasan wajah yang tajam, dan aroma parfum mahal yang langsung memenuhi ruangan. "Selamat, Pak Dimas," ujar Siska sambil mengulurkan tangan. Senyumnya sangat manis. Namun ada tatapan yang sulit dibaca di matanya. "Saya dengar Anda adalah bintang baru di sini. Saya rasa kita akan banyak bekerja sama dalam proyek besar bulan depan." Dimas menjabat tangan Siska dengan sedikit gugup. "Terima kasih, Bu Siska. Mohon bimbingannya. Panggil Siska saja jika kita sedang tidak dalam rapat resmi," bisik wanita itu sebelum berlalu. Sore harinya, Dimas pulang tidak dengan motor tuanya, melainkan dengan sebuah mobil sedan putih yang tampak baru. Kinar yang sedang menyapu halaman terkejut melihat suaminya turun dari kendaraan itu. Ibu Laras segera berlari keluar dengan wajah berseri-seri. "Mas, ini mobil siapa?" tanya Kinar dengan lembut namun penuh keheranan. "Ini fasilitas kantor, Kinar." "Tidak. Sebenarnya, ini adalah skema cicilan khusus karyawan berprestasi. Siska, rekan kerjaku, membantuku mengurus semuanya." Dia bilang, "Seorang kepala bagian tidak pantas lagi kehujanan di jalanan," jawab Dimas dengan nada yang terdengar sedikit sombong. Kinar merasakan ada sesuatu yang janggal. "Tapi Mas, bukankah cicilan mobil itu akan membebani pengeluaran kita? Kita masih punya banyak kebutuhan lain." "Kamu ini kenapa sih?" potong Ibu Laras dengan cepat.
Suami baru saja mendapat kebahagiaan, bukannya didukung, malah ditika-takuti soal uang. Dimas, sudah hebat sekarang Kinar. Kamu harus belajar menyesuaikan diri. Dimas tidak membela Kinar. Ia justru sibuk mengagumi kemudi mobil barunya. Malam itu, makan malam terasa berbeda. Dimas banyak bercerita tentang kehebatan Siska, tentang bagaimana gaya hidup orang-orang sukses di kantor pusat, dan tentang dunia yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Kinar mendengarkan dengan seksama. Ia mengenali pola itu, pola di mana seseorang mulai silau oleh kilau materi yang semu. Kinar ingin sekali memperingatkan suaminya bahwa harta bisa datang dan pergi dalam sekejap mata. Namun, integritas adalah satu-satunya hal yang akan tetap berdiri tegak. Tapi ia tahu, jika ia bicara sekarang, ia akan dianggap sebagai sosok yang iri atau tidak bersyukur. Setelah makan malam, Kinar diam-diam pergi ke halaman belakang. Ia mengambil ponsel lamanya yang tersembunyi di dalam sebuah kotak sepatu. Ia menyalakannya sejenak, melihat ratusan pesan masuk dari para direksi Mahardika Group yang memohonnya untuk kembali memimpin. Ada satu pesan dari asisten pribadinya dulu, menanyakan kabarnya dan melaporkan bahwa kondisi pasar sedang sangat stabil. Kinar menghela napas panjang. Ia menghapus semua notifikasi itu dan mematikan kembali ponselnya. Aku tetap pada pilihanku, bisiknya pada bayangan pohon mangga di kegelapan. Aku akan mendampingi Dimas sampai ia benar-benar mapan dengan usahanya sendiri. Aku tidak akan membiarkan kekayaanku merusak proses belajarnya sebagai seorang pria. Namun, di dalam rumah, Dimas sedang sibuk membalas pesan singkat di ponselnya. Pesan dari Siska yang berisi, "Mobilnya nyaman, kan? Itu baru awal dari kehidupan yang pantas kamu dapatkan. Dimas, besok kita bicarakan proyek investasi yang kubilang tadi. Kamu bisa jadi kaya raya dalam waktu singkat." Dimas tersenyum, menatap layar ponselnya. Ia merasa dunianya sedang melebar, tanpa menyadari bahwa ia mulai menjauh dari pusat ketenangan yang selama ini menjaganya. Ia mulai merasa bahwa kesederhanaan Kinar adalah sebuah keterbatasan, bukan sebuah kemurnian. Episode kedua berakhir dengan Kinar yang kembali masuk ke rumah, mematikan lampu ruang tamu, dan melihat punggung suaminya yang masih asyik dengan ponselnya. Di atas meja, brosur rumah mewah pemberian Ibu Laras masih tergeletak, seolah-olah menjadi saksi bisu atas ambisi yang mulai tumbuh dan mengancam kebahagiaan sederhana yang telah mereka bangun selama 1095 hari terakhir. 3 tahun bukan waktu yang singkat untuk merajut sebuah komitmen. Bagi Kinar, setiap hari yang ia lalui bersama Dimas adalah sebuah pencapaian atas ketulusan. Pagi ini, kalender di dinding dapur menunjukkan tanggal yang dilingkari dengan tinta merah oleh tangan Kinar. Itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Sebuah angka yang seharusnya dirayakan dengan rasa syukur yang mendalam. Sejak subuh, Kinar sudah bangun. Ia memutuskan untuk tidak menjahit hari ini. Ia ingin mendedikasikan seluruh waktunya untuk menyiapkan makan malam spesial. Dengan uang yang ia kumpulkan dari sisa hasil jahitannya selama berbulan-bulan, Kinar pergi ke pasar, bukan untuk membeli kemewahan, melainkan bahan-bahan terbaik untuk masakan favorit Dimas. Rendang daging yang dimasak perlahan dan sup ayam jahe yang menghangatkan jiwa. Di pasar, Kinar bertemu dengan beberapa tetangga. "Wah, Kinar, belanja banyak sekali hari ini. Mau ada pesta ya?" tanya seorang ibu penjual sayur. Kinar tersenyum simpul. "Hanya makan malam keluarga kecil-kecilan, Bu. Hari ini, hari istimewa kami." Kinar pulang dengan hati ringan. Sepanjang siang, ia sibuk di dapur. Aroma rempah memenuhi setiap sudut rumah sederhana itu. Ia bahkan menyempatkan diri untuk menghias meja makan kayu yang sudah mulai kusam dengan taplak meja putih bersih dan beberapa tangkai bunga melati segar yang ia petik dari halaman samping. Ia ingin malam ini terasa seperti sebuah oase di tengah
hiruk-pikuk ambisi yang mulai merayap masuk ke dalam rumah mereka. Namun, di tempat lain, di sebuah restoran mewah di pusat kota, Dimas sedang duduk berhadapan dengan Siska. Di atas meja mereka, tidak ada rendang atau sup jahe, melainkan hidangan barat yang estetis dan mahal. Dimas, kamu harus mengerti bahwa di level jabatanmu sekarang, penampilan dan pergaulan adalah segalanya, ujar Siska sambil menyesap kopi aromatiknya. Jika kamu terus-menerus pulang ke rumah kecil itu dan makan masakan rumah yang membosankan, semangatmu akan tumpul. Kamu butuh tantangan baru, investasi yang bisa melipat gandakan asetmu dalam hitungan hari. Dimas mengangguk-angguk, tampak terpesona. Aku mengerti, Siska. Tapi Kinar, dia sangat menyukai kesederhanaan. Terkadang, aku merasa dia tidak paham betapa kerasnya dunia luar menuntut kita untuk terlihat sukses. Siska tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan maksud terselubung. Mungkin dia bukan tidak paham, tapi dia memang tidak sanggup mengimbangimu. Seorang pria yang sedang mendaki puncak membutuhkan pendamping yang bisa membantunya memegang tali, bukan beban yang menariknya ke bawah. Kata-kata itu terngiang di telinga Dimas saat ia melihat jam tangannya. Sudah pukul 7 malam. Ia ingat bahwa hari ini adalah ulang tahun pernikahannya. Namun, egonya yang mulai tumbuh membuatnya merasa bahwa merayakan hal itu di rumah terasa begitu kecil dibandingkan dengan prospek masa depan yang ditawarkan Siska di rumah. Kinar sudah berdandan rapi. Ia mengenakan gaun biru pucat sederhana yang ia jahit sendiri setahun lalu, gaun yang menurut Dimas dulu membuatnya tampak seperti bidadari. Ibu Laras sudah duduk di ruang tamu, berkali-kali menatap pintu. Mana suamimu, Kinar? Sudah jam 8 lewat. Keluh Ibu Laras. Masakanmu sudah dingin semua. Sia-sia kamu memasak sebanyak ini. Kinar tetap tenang, meski dadanya mulai berdenyut nyeri. Mungkin Mas Dimas sedang terjebak macet, Ibu. Pekerjaan kantornya pasti sedang banyak karena posisi barunya. Tepat pukul 9 malam, suara mobil terdengar di depan rumah. Dimas masuk dengan langkah gontai. Wajahnya tampak lelah, namun ada gurat kepuasan yang aneh. Ia terkejut melihat meja makan yang sudah ditata sedemikian rupa. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas, ucap Kinar lembut, menghampiri suaminya dan hendak mencium tangannya. Dimas hanya memberikan tangannya dengan dingin. Oh, iya, maaf aku lupa. Tadi ada rapat mendadak dengan Siska dan beberapa klien besar. Aku sudah makan di luar tadi. Kalimat itu seperti sembilu yang mengiris hati Kinar. Aku sudah memasakkan rendang kesukaanmu, Mas. Setidaknya sedikit saja. Aku sudah kenyang. Kinar, lagi pula bau rempahnya terlalu tajam. Bisa menempel di jas kantorku yang baru? Potong Dimas sambil berjalan menuju kamar. Ibu Laras bangkit dari duduknya. Tuh, kan? Kamu dengar sendiri? Dimas itu sudah jadi orang besar sekarang. Seleranya sudah berubah. Harusnya kamu tanya dulu sebelum repot-repot begini. Kinar berdiri sendirian di ruang makan yang remang-remang. Bunga melati di atas meja seolah layu. Seketika, ia melihat piring-piring yang tertata rapi. Hasil jerih payahnya sejak fajar, kini tak lebih dari benda tak berguna. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Kinar merasakan keraguan yang sangat besar. Bukan karena ia miskin, tetapi karena ia menyadari bahwa pria yang ia cintai mulai kehilangan arah dalam memandang sebuah ketulusan. Kinar membereskan meja itu sendirian dalam keheningan yang menyesakkan. Ia tidak menangis dengan suara keras. Hanya butiran bening yang jatuh satu persatu di atas taplak meja putihnya. Setelah semuanya bersih, ia masuk ke dalam kamar dan melihat Dimas sudah tertidur lelap dengan ponsel yang masih menyala di sampingnya. Layar ponsel itu menunjukkan sebuah pesan singkat dari nomor tanpa nama yang baru saja masuk. Terima kasih untuk malam ini, Dimas. Besok adalah awal dari kesuksesanmu yang sebenarnya.
Kinar mematikan layar ponsel itu, lalu berbaring di sisi tempat tidur yang paling pinggir. Ia menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa masa pendahuluan dalam hidupnya yang damai telah resmi berakhir. Besok, kabut yang lebih gelap akan datang, dan ia harus bersiap menghadapi badai yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ditutup dengan pemandangan rumah mungil itu dari kejauhan yang tampak tenang di bawah sinar rembulan. Namun di dalamnya, sebuah hati sedang retak dalam sunyi, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja, kini hanyalah tinggal kenangan. Dunia yang selama ini dijaga Kinar dengan kesederhanaan mendadak berguncang hebat. Pagi itu, suasana di rumah tidak lagi diwarnai aroma kopi yang menenangkan, melainkan ketegangan yang menyesakkan dada. Dimas tidak berangkat kerja. Ia duduk di sofa ruang tamu dengan kepala tertunduk di antara kedua lututnya. Di atas meja, berserakan dokumen-dokumen dengan cap merah yang menunjukkan peringatan keras. "Mas, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu tidak berangkat?" tanya Kinar dengan nada cemas yang tulus. Ia meletakkan secangkir teh hangat. Namun Dimas bahkan tidak meliriknya. Ibu Laras keluar dari kamar dengan wajah pucat pasi. "Dimas, benarkah apa yang ibu baca di surat itu? Kamu menggunakan uang kantor?" Dimas mendongak, matanya merah, bukan karena marah, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. "Aku hanya berniat memutarnya sejenak." "Bu, Siska bilang investasi itu pasti berhasil dalam seminggu. Aku ingin kita cepat pindah dari sini. Aku ingin membelikan ibu rumah mewah dan membuktikan pada semua orang bahwa aku sukses." Kinar terpaku, jantungnya berdegup kencang. "Investasi apa, Mas? Berapa jumlahnya?" 800 juta rupiah, bisik Dimas gemetar. "Itu uang operasional pengadaan barang yang seharusnya dibayarkan ke vendor hari ini. Tapi aplikasinya terkunci, Siska tidak bisa dihubungi, dan perusahaan sudah mengirimkan auditor pagi ini." Bagi keluarga kecil itu, 800 juta rupiah adalah angka yang mustahil untuk diraih dalam seumur hidup. Ibu Laras histeris. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan rumah mereka, dan akhirnya pandangan tajamnya tertuju pada Kinar. "Ini semua karena kamu, Kinar. Kamu tidak pernah membawa keberuntungan. Kalau saja kamu dari keluarga kaya, atau setidaknya punya tabungan yang berguna, anakku tidak perlu senekat ini untuk membahagiakan kita," teriak Ibu Laras tanpa memikirkan perasaan menantunya. Kinar tidak membalas. Pikirannya berputar cepat. Sebagai seorang yang paham dunia keuangan, ia tahu Dimas telah terjebak dalam skema penipuan yang sangat rapi. Ia juga tahu bahwa tanpa uang itu, kembali dalam waktu 24 jam, suaminya akan menghadapi tuntutan hukum yang sangat berat. "Aku akan mencoba meminjam ke teman-temanku," ujar Dimas dengan suara serak. Namun ia sendiri tahu itu sial-sial. Sore harinya, keadaan semakin memburuk. 2 orang pria bersafari rapi datang ke rumah mereka. Mereka bukan polisi, melainkan perwakilan dari tim kepatuhan internal perusahaan. Mereka berbicara dengan nada dingin namun tegas, menuntut pertanggungjawaban atas dana yang hilang. Kinar berdiri di sudut ruangan, mendengarkan setiap detail tuntutan itu. Ia melihat suaminya yang malang bersimpuh di lantai, memohon waktu tambahan. Pemandangan itu mengiris hati Kinar. Ia ingin sekali berlari ke kamar, mengambil kartu hitamnya, dan menyelesaikan masalah ini dalam satu tarikan napas. Namun, ia tahu jika ia melakukannya sekarang tanpa rencana, rahasianya akan terbongkar dengan cara yang salah, dan Dimas tidak akan pernah belajar dari kesalahannya. Setelah orang-orang itu pergi, Dimas menatap Kinar dengan pandangan yang kosong. "Kinar, kamu punya simpanan kan? Kamu selalu menjahit setiap hari. Berikan semuanya padaku, berapapun itu." Kinar menarik napas panjang. "Mas, uang hasil menjahitku hanya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari dan sedikit tabungan darurat."
Jumlahnya tidak akan sampai 10 juta rupiah. Itu tidak akan cukup. Dimas memukul meja dengan frustrasi. Lalu apa gunanya kamu di sini? Istri macam apa yang hanya diam melihat suaminya akan hancur? Ibu Laras ikut memanaskan suasana. Sudah ibu bilang, Dimas, Kinar ini hanya beban. Dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Sekarang, saat kita butuh bantuan, dia hanya bisa menonton. Kinar merasakan luka yang sangat dalam di jiwanya. Ia dituduh tidak berguna oleh orang-orang yang selama ini ia lindungi dengan keringat dan kesabarannya. Namun, di tengah cacian itu, sebuah kekuatan besar muncul dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan Dimas hancur karena keserakahan Siska. Tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus diinjak. Aku akan pergi sebentar, ujar Kinar pelan. Mau kemana kamu? Mau lari dari masalah? Sindir Ibu Laras. Aku mau berusaha mencari jalan keluar, jawab Kinar singkat sebelum melangkah keluar pintu. Kinar berjalan menuju sebuah bilik telepon umum di ujung jalan. Meski ia memiliki ponsel rahasia di tasnya, ia ingin memastikan tidak ada yang melacak pembicaraannya. Ia memasukkan beberapa koin, lalu menekan sederet angka yang sudah ia hafal di luar kepala. Halo, ini Kinar Mahardika, ucapnya dengan nada suara yang tiba-tiba berubah tegas, berwibawa, dan dingin. Aktifkan asisten pribadi nomor 1. Saya butuh data lengkap tentang seorang wanita bernama Siska dan perusahaan investasi bernama Lazuardi Global dalam 1 jam. Kirimkan ke alamat surel rahasia saya. Di balik kabut senja yang mulai turun, Kinar berdiri tegak. Identitas istri penjahit yang lembut itu seolah memudar, digantikan oleh sosok penguasa yang selama ini tertidur. Ia tahu bahwa kejadian ini bukan hanya sekadar kecerobohan Dimas, melainkan sebuah jebakan yang sengaja dirancang untuk menghancurkan karir suaminya dan mungkin keluarganya. Episode 4 ditutup dengan Kinar yang menatap rumah kecilnya dari kejauhan. Ia menyadari bahwa kedamaian telah benar-benar musnah. Sekarang, ia harus bertarung di balik layar, menjadi pelindung yang tak terlihat sambil menahan pedih karena dianggap sebagai beban oleh orang yang paling ia sayangi. Malam semakin larut, namun suasana di dalam rumah masih terasa panas oleh kecemasan. Dimas mengunci diri di kamar, sementara Ibu Laras terus mondar-mondir di ruang tamu sambil menggumamkan doa yang bercampur dengan keluhan. Kinar kembali ke rumah dengan langkah tenang. Sebuah ketenangan yang justru membuat Ibu Laras merasa geram. Dari mana saja kamu, Kinar? Di saat seperti ini, kamu malah keluyuran tanpa hasil, tegur Ibu Laras dengan suara serak. Kinar tidak membantah. Ia hanya meletakkan tasnya dan pergi ke dapur untuk membuatkan segelas susu hangat untuk mertuanya. Ibu, tenanglah. Jika kita panik, jalan keluar tidak akan terlihat. Minumlah ini agar ibu bisa beristirahat. Ibu Laras mengibaskan tangannya, menolak gelas itu hingga isinya hampir tumpah. Jangan sok bijak. Kamu tidak tahu rasanya melihat anak satu-satunya terancam kehilangan masa depannya. Kinar memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan. Ia masuk ke ruang jahitnya yang sempit, mengunci pintu, dan menyalakan sebuah komputer jinjing tua yang ia simpan di dalam tumpukan kain. Meski tampak usang, perangkat itu telah dimodifikasi dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Ia membuka surel rahasianya dan menemukan sebuah dokumen yang dikirim oleh asisten pribadinya. Matanya menatap tajam ke layar. Data yang ia terima sangat mengejutkan. Siska ternyata bukan sekadar karyawan pindahan biasa. Dia adalah seorang ahli manipulasi keuangan yang pernah memiliki catatan gelap di beberapa perusahaan besar lainnya. Namun yang membuat jantung Kinar berdegup lebih kencang adalah fakta bahwa Siska bergerak bukan atas kemauannya sendiri. Ada seseorang yang mendanai seluruh gaya hidup mewahnya. Lazuardi Global ternyata hanyalah sebuah perusahaan cangkang
bisik Kinar pada dirinya sendiri. Dan semua aliran dananya bermuara pada satu nama yang sangat aku kenal. Nama itu adalah Handoko, paman Kinar sendiri. Handoko adalah orang yang selama ini merasa tidak puas karena ayahnya mewariskan seluruh saham utama Mahardika Group kepada Kinar. Handoko ingin merebut perusahaan itu, dan ia tahu bahwa titik lemah Kinar adalah pilihannya untuk hidup sebagai rakyat jelata demi cinta. Rupanya, Handoko ingin menghancurkan kebahagiaan Kinar dengan cara merusak orang yang paling ia cintai, yaitu Dimas. Kinar mengepalkan tangannya. Jadi, mereka ingin menggunakan Dimas untuk memancingku keluar. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari ruang tamu. Kinar segera mematikan komputernya dan keluar. Ia melihat Dimas sedang berlutut di lantai, memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Dia menjawabnya. "Kinar," Siska menjawab, "Pesanku," seru Dimas dengan mata yang berbinar karena harapan semu. Kinar mendekat. "Apa katanya, Mas?" Dia bilang. Dia tidak bermaksud melarikan uang itu. Ada kesalahan teknis di sistem investasinya. Dia minta aku menemuinya di sebuah kafe besok pagi untuk menyerahkan sisa uang jaminan agar akunku bisa dicairkan kembali. Jelas Dimas dengan terburu-buru. "Sisa uang jaminan, berapa banyak lagi, Mas?" tanya Kinar curiga. 200 juta rupiah. Dia bilang, jika aku membayar itu, 800 juta yang hilang akan kembali dalam hitungan jam, lengkap dengan keuntungannya. Kinar menggelengkan kepala dengan tegas. "Mas, jangan, itu jelas-jelas sebuah jebakan. Dia hanya ingin memerasmu lebih dalam lagi." Dimas berdiri. Wajahnya berubah menjadi penuh kemarahan. "Tahu apa kamu soal bisnis? Kamu hanya bisa menjahit baju." Siska adalah satu-satunya harapanku sekarang. Kalau aku tidak membawa uang itu besok, kantor akan melaporkanku ke pihak berwajib. "Tapi dari mana kita dapat 200 juta dalam satu malam, Dimas?" tanya Ibu Laras yang mulai ragu. Dimas menatap Kinar dengan pandangan yang mengerikan. "Kinar, aku tahu kamu masih punya simpanan lain. Atau perhiasan peninggalan ibumu yang pernah kamu ceritakan dulu. Berikan padaku. Aku janji akan mengembalikannya 10 kali lipat." Kinar terdiam. Ia memang memiliki sebuah kalung berlian peninggalan ibunya. Namun itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah simbol kehormatan keluarganya. Namun, melihat keputusasaan di mata suaminya, Kinar menyadari bahwa Dimas sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya karena tekanan. "Aku tidak bisa memberikan apa yang tidak bisa menyelamatkanmu, Mas," ujar Kinar lirih. "Dasar istri egois," teriak Dimas. Ia mengambil jaketnya dan berlari keluar rumah, meninggalkan Kinar yang terpaku dan Ibu Laras yang mulai menangis meraung-raung. Kinar tahu ia harus bertindak cepat. Jika Dimas menemui Siska besok tanpa persiapan, ia bukan hanya akan kehilangan uang, tapi juga harga dirinya sebagai manusia. Kinar kembali ke ruangannya, mengambil ponsel rahasianya, dan melakukan panggilan kedua. "Siapkan unit pengamanan tanpa identitas. Besok pagi di Kafe Melati, jam 9. Jangan lakukan gerakan apapun sebelum saya memberi tanda. Dan satu lagi, pastikan Paman Handoko tahu bahwa permainannya baru saja dimulai." Malam itu ditutup dengan Kinar yang berdiri di bawah lampu jalan yang temaram, menatap bayangannya sendiri yang tampak kuat dan kokoh. Ia bukan lagi Kinar yang lemah. Ia adalah pelindung yang akan menghadapi badai demi menyelamatkan rumah tangga yang sedang berada di ujung tanduk. Meskipun suaminya sendiri sedang berupaya menghancurkannya. Pagi itu, udara terasa sangat berat, seolah-olah langit ikut menahan napas, menyaksikan kehancuran yang membayangi sebuah keluarga. Dimas berangkat dengan langkah terburu-buru. Matanya cekung karena tidak tidur semalaman. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop berisi surat berharga, satu-satunya aset keluarga yang tersisa.
yang ia ambil secara dayam-dayam dari lemari Ibu Laras. Ia telah benar-benar buta oleh janji manis Siska. Kinar tidak mencoba menghalangi suaminya secara fisik. Ia tahu, dalam kondisi seperti ini, kata-kata hanya akan dianggap sebagai angin lalu. Namun, jauh di lubuk hatinya, Kinar merasa sedih melihat pria yang dulu ia banggakan karena kejujurannya, kini berubah menjadi seseorang yang sanggup melakukan apapun demi menutupi rasa malunya. Kafe Melati tampak sepi saat Dimas tiba. Di pojok ruangan, Siska sudah menunggu dengan kacamata hitam dan senyum yang tampak sangat simpatik, namun bagi mata yang terlatih seperti Kinar, itu adalah senyum seekor pemangsa. "Kamu bawa uangnya, Dimas?" tanya Siska lembut. "Ini bukan uang tunai, tapi surat tanah rumah ibuku. Kamu bilang ini bisa menjadi jaminan agar dana kantor itu segera cair, kan?" Suara Dimas bergetar. Siska memeriksa dokumen itu dengan cepat. "Tentu saja, dalam 2 jam semuanya akan selesai. Kamu akan menjadi pahlawan di kantormu." Namun, sebelum Dimas sempat menyerahkan dokumen itu sepenuhnya, pintu kafe terbuka. Bukan Kinar yang masuk, melainkan beberapa orang berseragam rapi dari kantor pusat Dimas, didampingi oleh auditor internal. Wajah Dimas mendadak pucat pasi. Ia merasa dunianya runtuh seketika. "Pak Dimas, apa yang Anda lakukan di sini dengan dokumen perusahaan dan jaminan pribadi?" tanya sang auditor dengan nada dingin. Siska dengan akting yang luar biasa tiba-tiba berdiri dan menjauh dari Dimas. "Oh, syukurlah bapak-bapak datang. Pak Dimas memaksa saya bertemu di sini. Dia mencoba menyuap saya agar saya menghapus catatan kerugian 800 juta itu dari sistem." Dimas terbelalak. "Apa, Siska? Apa yang kamu katakan?" "Kamu yang menyuruhku ke sini." "Jangan berbohong, Dimas. Saya punya semua bukti pesan singkatnya," ucap Siska sambil menunjukkan ponselnya. Tentu saja, pesan-pesan itu telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah Dimaslah yang menjadi otak dari semua skandal ini. Di saat Dimas hampir terjatuh karena lemas, sebuah langkah kaki yang tenang terdengar mendekat. Kinar muncul dari balik pilar kafe. Ia tidak lagi mengenakan celemek kain, melainkan sebuah blazer sederhana namun sangat elegan yang ia simpan di tasnya. Kebohongan yang sangat rapi. "Siska, atau haruskah aku memanggilmu asisten bayaran Paman Handoko?" Suara Kinar mengalun tenang namun penuh otoritas. Seluruh orang di ruangan itu menoleh. Dimas menatap istrinya dengan bingung. "Kinar, apa yang kamu lakukan di sini?" Kinar tidak menjawab Dimas. Ia menatap sang auditor. "Bapak-bapak, saya sarankan Anda memeriksa kembali alamat protokol internet dari mana pesan-pesan itu dikirim. Anda akan menemukan bahwa semuanya berasal dari server luar negeri yang disewa oleh perusahaan investasi palsu bernama Lazuardi Global. Suami saya hanyalah korban dari sebuah skema penipuan terstruktur." Siska mulai terlihat panik. "Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan kantor kami. Saya adalah seseorang yang sangat mengenal bagaimana cara kerja penipu kelas rendah seperti kamu," balas Kinar tajam. Kinar kemudian melangkah mendekati Dimas, mengambil kembali dokumen surat tanah dari meja dan menyimpannya di tas. "Mas, ayo pulang. Biarkan para profesional ini melakukan tugasnya." Namun, sang auditor menghalangi mereka. "Maaf, meskipun Anda membawa pembelaan, Pak Dimas tetap harus ikut kami ke kantor pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dana 800 juta itu tetap hilang, dan dia adalah penanggung jawab utamanya." Dimas hanya bisa tertunduk lesu saat mereka membawanya pergi. Ia melihat istrinya dengan tatapan yang penuh rasa bersalah, malu, dan bingung. Bagaimana mungkin Kinar, istri penjahitnya yang ia anggap tidak tahu apa-apa, bisa bicara dengan begitu berani di depan orang-orang penting itu? Kinar berdiri di depan kafe,
menatap mobil kantor yang membawa suaminya pergi. Ia tahu, babak pembelaan secara halus telah usai. Kejadian di kafe tadi telah membahayakan posisi Dimas secara total. Ia kini bukan hanya dianggap ceroboh, tapi dianggap sebagai pengkhianat perusahaan. Ibu Laras yang menyusul ke tempat itu langsung memarahi Kinar. "Lihat, gara-gara kamu datang dan ikut campur, Dimas malah dibawa mereka. Kenapa kamu tidak biarkan dia menyelesaikan urusannya dengan Siska tadi?" Kinar menarik napas panjang. Ia menatap mertuanya dengan tatapan yang sangat dalam. "Ibu, jika saya tidak datang, Dimas tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tapi ibu juga akan kehilangan rumah tempat kita tinggal sekarang." Siska tidak pernah berniat menolong. Kinar kemudian berjalan menuju sebuah mobil hitam yang sudah menunggunya di pinggir jalan. Sopir mobil itu turun dan membukakan pintu untuknya dengan sangat hormat. "Kemana kita, Nyonya?" tanya sang sopir. "Ke kantor pusat Mahardika Group," jawab Kinar tegas. "Sudah waktunya saya menetapkan tujuan yang jelas. Saya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Dan dengan itu, saya akan menyelamatkan suami saya dengan cara saya sendiri." Episode 6 ditutup dengan mobil hitam itu meluncur membelah jalanan kota, meninggalkan Ibu Laras yang berdiri terpaku dengan mulut ternganga. Kinar telah menetapkan tujuannya. Bukan lagi sekadar bertahan, tapi melawan dan merebut kembali kendali atas takdirnya. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan gedung pencakar langit Mahardika Group. Kinar menatap puncak gedung yang seolah menembus awan itu dengan perasaan getir. Sudah 3 tahun ia meninggalkan tempat ini. Namun, aromanya aroma persaingan dan kekuasaan masih terasa sama. Kinar tidak masuk melalui pintu utama yang dijaga ketat oleh media dan pengawal. Ia menggunakan lift layanan di bagian belakang menuju lantai 55. Di sana, seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, Pak Baskara, orang kepercayaan mendiang ayahnya, sudah menunggu dengan mata berkaca-kaca. "Nona, Kinar, akhirnya Anda pulang," bisik Pak Baskara. "Saya belum pulang sepenuhnya, Pak Bas. Saya hanya butuh kunci untuk membuka satu pintu," jawab Kinar tegas. "Bagaimana posisi Paman Handoko sekarang?" Pak Baskara menghela napas. Tuan Handoko telah menguasai sebagian besar dewan direksi. Dia sedang mempersiapkan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk melegalkan posisinya sebagai direktur utama permanen. Jika Anda tidak muncul dalam 3 hari ke depan, Anda akan kehilangan hak suara Anda. Kinar menetapkan tujuannya. Ia harus menggagalkan rencana Handoko dan membersihkan nama Dimas tanpa menunjukkan bahwa dialah pemilik perusahaan tersebut. Ini adalah rintangan berat pertama. Jika ia muncul sebagai Kinar sang pewaris, Dimas akan merasa rendah diri dan pernikahan mereka mungkin akan hancur karena kebohongan besar ini. Namun jika ia tidak muncul, Dimas akan masuk penjara. Bantu saya mengatur pertemuan rahasia dengan vendor yang bekerja sama dengan perusahaan Dimas, perintah Kinar. Sementara itu, kondisi Dimas semakin menyedihkan. Ia ditahan di ruang pemeriksaan kantornya untuk interogasi internal. Ibu Laras datang menjenguknya. Namun bukannya memberi kekuatan, ia malah terus meratapi nasib. "Ini semua karena istrimu itu, Dimas. Dia pergi dengan mobil mewah kemarin. Ibu lihat sendiri, jangan-jangan dia punya simpanan rahasia dan meninggalkan kita saat kita jatuh." Kompor Ibu Laras. Dimas hanya terdiam. Di kepalanya berputar bayangan Kinar di kafe kemarin. Kinar yang tampak begitu berwibawa, begitu berbeda. "Siapa sebenarnya kamu, Kinar?" batinnya. Kinar mulai bergerak di bawah bayang-bayang. Ia menemui pemilik vendor pengadaan, Pak Gunawan, yang ternyata adalah rekan bisnis lama ayahnya. Dari pertemuan itu, Kinar menemukan rintangan baru yang lebih besar. Pak Gunawan diancam oleh Handoko untuk memberikan kesaksian palsu yang memberatkan Dimas.
Maafkan saya, Nona Kinar. Tapi keluarga saya terancam jika saya tidak mengikuti perintah Tuan Handoko, ujar Pak Gunawan dengan suara bergetar. Kinar mengepalkan tangan di bawah meja. Saya tidak akan membiarkan siapapun terancam. Pak Gun, berikan saya waktu 24 jam untuk menjamin keamanan Anda. Asalkan Anda mau mengatakan kebenaran di depan Dewan Audit besok. Rintangan kedua muncul saat Kinar mencoba mencairkan dana darurat dari rekening pribadinya. Bank menolak transaksi tersebut karena Handoko telah mengajukan gugatan pembekuan aset atas nama ketidakmampuan ahli waris dalam mengelola dana. Kinar terdesak. Ia harus membuktikan dirinya mampu dan sehat secara hukum untuk mengakses hartanya sendiri. Malam itu, Kinar pulang ke rumah mungilnya dengan sangat lelah. Ia melihat Ibu Laras sedang mengemasi barang-barang. Mau kemana Ibu? Tanya Kinar. Aku akan menjual perhiasanku dan pindah ke rumah saudaraku di desa. Aku tidak mau ikut malu kalau Dimas benar-benar di penjara karena ulahmu yang membawa sial, jawab Ibu Laras ketus. Kinar tidak mencegahnya. Jika itu membuat ibu lebih tenang, silakan. Tapi percayalah, Mas Dimas akan segera pulang. Kinar menghabiskan malam dengan mempelajari ribuan dokumen audit. Dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata, ia menemukan sebuah celah. Siska ternyata melakukan kesalahan kecil dalam pemindahan dana. Ada jejak digital yang menunjukkan bahwa uang 800 juta itu tidak hilang, melainkan hanya terparkir di sebuah rekening penampungan yang akan dialirkan ke kantong pribadi Handoko. Rintangan ketiga adalah akses. Kinar harus masuk ke ruang server pusat perusahaan suaminya untuk mengambil bukti tersebut secara fisik. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko. Jika tertangkap, ia bisa dituduh melakukan spionase industri dengan menyamar sebagai petugas kebersihan malam hari peran. Yang mudah baginya, karena ia sudah terbiasa hidup sederhana. Kinar berhasil menyelinap masuk. Jantungnya berdegup kencang saat ia memasukkan perangkat peretas ke server utama. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi, bisiknya. Namun, lampu ruangan tiba-tiba menyala. Siska berdiri di ambang pintu dengan senyum sinis. Aku tahu, kamu bukan sekadar istri penjahit, Kinar. Apa yang kamu cari di sini? Kinar berdiri tegak, melepaskan masker pembersihnya. Aku mencari keadilan yang kamu curi dari suamiku. Siska tertawa. Keadilan di dunia ini hanya ada pemenang dan pecundang. Dan kamu bersama suamimu yang bodoh itu adalah pecundang. Siska memanggil petugas keamanan. Kinar terjepit. Namun, sebelum petugas menyentuhnya, Pak Baskara muncul di belakang Siska bersama tim legal dari Mahardika Group. Lepaskan dia, ujar Pak Baskara dengan suara menggelegar. Kalian sedang berhadapan dengan pemilik sah gedung ini. Siska tertegun, namun ia segera melarikan diri sebelum tim legal sempat menahannya. Kinar berhasil mendapatkan data tersebut, namun ia sadar bahwa Siska pasti sudah melapor pada Handoko. Perang terbuka telah dimulai. Kinar segera pergi ke kantor polisi tempat Dimas dipindahkan untuk pemeriksaan lanjutan. Ia melihat Dimas duduk di kursi kayu yang keras, tampak sangat rapuh. Kinar mendekat, menyentuh kaca pembatas. Mas, bertahanlah sedikit lagi, bisik Kinar. Dimas menatap Kinar dengan mata yang basah. Kinar, mereka bilang bukti-buktinya memberatkanku. Siska menghilang. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong, maafkan aku karena telah meremehkanmu selama ini. Kinar tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh kekuatan. Aku tidak pernah marah padamu, Mas. Aku punya tujuan sekarang. Dan tujuanku adalah membawamu pulang dengan kepala tegak. Meskipun aku harus menghadapi seluruh dunia untuk itu. Episode 10 ditutup dengan Kinar yang berdiri di tangga kantor polisi, menatap langit malam yang mendung. Ia telah melewati rintangan demi rintangan. Namun ia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Handoko pasti sedang menyiapkan serangan balik
yang jauh lebih kejam di Dewan Direksi besok. Pagi itu, Kinar melangkah masuk ke ruang rapat Dewan Direksi Mahardika Group dengan membawa bukti digital yang ia ambil dari server. Ia yakin inilah saatnya untuk menjatuhkan Paman Handoko dan memulihkan nama Dimas. Namun, saat ia membuka koper datanya, ruangan itu mendadak sunyi. Handoko duduk di ujung meja dengan senyum kemenangan. Mencari ini? Kinar? Tanyanya sambil mengangkat sebuah chip memori kecil. Kinar tertegun. Ternyata, selama pelariannya semalam, Siska telah berhasil menukar data asli dengan data palsu yang justru menyudutkan Kinar. Di layar besar, muncul transaksi-transaksi fiktif yang seolah menunjukkan bahwa Kinarlah yang mendanai skandal penggelapan uang di perusahaan suaminya agar ia bisa membeli saham perusahaan itu dengan harga murah. Kau ingin menyelamatkan suamimu dengan cara menghancurkan perusahaan ayahmu sendiri? Sungguh memalukan. Fitnah Handoko di depan para direktur. Semua bukti yang Kinar kumpulkan kini berbalik menyerangnya. Ia tidak hanya gagal membersihkan nama Dimas, tapi ia juga kini terancam kehilangan hak warisnya atas tuduhan sabotase perusahaan. Berita tentang skandal istri penjahit yang mencoba merampok perusahaan meledak di media. Di dalam ruang tahanan, Dimas melihat berita itu dari televisi kecil. Hatinya hancur. Ia merasa dikhianati oleh dua wanita sekaligus. Siska yang menipunya, dan Kinar yang ternyata menyimpan rahasia sebesar itu darinya. Ibu Laras datang menjenguk Dimas sambil menangis histeris. Ibu sudah bilang, Kinar itu menyimpan rahasia gelap. Dia bukan menolongmu. Dia menggunakanmu sebagai alat untuk merebut harta keluarganya. Saat Kinar datang menjenguk, Dimas menolak untuk menatapnya. Pergi, Kinar. Aku lebih baik di penjara karena kebodohanku sendiri daripada bebas karena permainan licikmu. Kenapa kamu membohongiku selama 3 tahun ini? Apakah aku hanya bahan eksperimen sosial bagimu? Kata-kata Dimas lebih menyakitkan bagi Kinar daripada kehilangan seluruh hartanya. Usahanya untuk melindungi ketulusan cinta mereka justru dianggap sebagai bentuk penghinaan oleh Dimas. Kinar duduk di rumahnya yang kini terasa sangat kosong. Pak Baskara datang membawa kabar buruk terakhir. Nona, Tuan Handoko menawarkan kesepakatan. Dia akan menarik semua tuntutan terhadap suamimu dan memberikan bukti asli keterlibatan Siska kepada polisi. Tapi ada syaratnya. Kinar menoleh dengan mata yang lelah. Apa syaratnya, Pak Bas? Anda harus menyerahkan seluruh saham Mahardika Group kepada Handoko dan menandatangani surat pengakuan bahwa Anda tidak lagi memiliki hak atas nama keluarga Mahardika. Anda harus pergi dari kota ini dan tidak boleh lagi menginjakan kaki di dunia bisnis selamanya. Dan yang paling berat, Anda harus berjanji untuk tidak pernah mengungkapkan identitas asli Anda kepada Dimas, agar dia tetap percaya bahwa dia bebas karena kebaikan hati Paman Handoko. Ini adalah titik terendah bagi Kinar. Jika ia mengambil pilihan ini, ia akan kehilangan identitasnya, warisan ayahnya, dan kehormatannya. Namun, jika ia menolak, Dimas akan dihukum penjara selama 15 tahun atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Kinar menatap foto pernikahannya dengan Dimas. Ia menyadari bahwa tujuannya sejak awal adalah cinta, bukan harta. Namun, pengorbanan kali ini terasa sangat pahit karena ia harus membiarkan pria yang ia cintai membencinya selamanya demi keselamatan pria itu sendiri. Dengan tangan gemetar, Kinar mengambil pena. Saya akan melakukannya, bisiknya. Tapi Nona, Anda akan hidup dalam kemiskinan yang nyata kali ini. Tanpa perlindungan, tanpa nama besar, ujar Pak Baskara dengan suara parau. Biarkan saja, jika ini adalah harga yang harus saya bayar untuk kesalahannya dan kesalahanku dalam berbohong, maka saya terima, jawab Kinar.
Kinar menandatangani surat penyerahan aset tersebut. Ini adalah pilihan terakhir yang paling sulit. Ia merelakan segalanya agar Dimas bisa kembali ke pelukan ibunya dan memulai hidup baru meski tanpa dirinya. Kinar mengemasi tas kecilnya, meninggalkan kunci rumah di atas meja, dan berjalan keluar tepat saat surat pembebasan Dimas sedang diproses. Ia tidak menunggu Dimas keluar dari gerbang penjara. Ia pergi dengan bus umum menuju sebuah desa kecil di pinggiran, meninggalkan kemegahan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia memilih untuk menghilang, membiarkan dirinya dianggap sebagai penjahat di mata orang-orang yang ia selamatkan. Episode 14 ditutup dengan pemandangan Dimas yang keluar dari penjara, menghirup udara bebas dan mencari Kinar ke seluruh penjuru rumah, namun hanya menemukan sepucuk surat tanpa nama yang berisi, "Hiduplah dengan baik, Mas. Jangan pernah percaya pada kilau yang semu lagi." Kinar kini berada di sebuah desa terpencil yang jaraknya ratusan kilometer dari hiruk-pikuk kota. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil dekat perkebunan teh, tanpa kartu hitam, tanpa pengawal, dan tanpa nama besar Mahardika. Ia kembali menjadi Kinar yang sederhana, namun kali ini tanpa rahasia yang menyelimuti hatinya. Ia mulai bekerja sebagai buruh petik teh dan membuka jasa jahit Kesel Koshilen untuk penduduk desa. Di sisi lain, Dimas telah kembali bekerja, namun bukan di tempat lama. Ia memulai dari bawah sebagai kurir pengantar barang. Hidupnya penuh dengan penyesalan. Setiap kali ia melihat mesin jahit di pinggir jalan, hatinya berdenyut. Ia terus mencari keberadaan Kinar, meskipun Ibu Laras selalu menghalanginya dan memuji-muji kebaikan hati Paman Handoko yang telah membebaskan Dimas. "Mas, kenapa kamu masih mencari wanita yang sudah membohongimu?" tanya Ibu Laras. Suatu sore, Dimas menatap ibunya dengan pandangan kosong. "Karena hanya dia yang tetap ada saat aku berada di titik terendah, Bu. Dan aku baru menyadari semua bukti yang menyudutkannya tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kasih sayangnya selama 3 tahun ini. Keadilan memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan." Paman Handoko yang merasa sudah menang mutlak mulai bertindak ceroboh. Ia memecat Siska tanpa pesangon karena merasa Siska sudah tidak berguna lagi. Siska yang merasa dikhianati tidak tinggal diam. Ia menyimpan satu salinan rekaman asli percakapan rencana mereka untuk menghancurkan Dimas dan Kinar. Siska yang kini menjadi buronan perusahaan karena kasus lain, secara anonim mengirimkan rekaman tersebut kepada Dimas. Saat Dimas mendengarkan rekaman itu, dunianya serasa berhenti berputar. Ia mendengar dengan jelas suara Handoko yang tertawa bangga karena telah berhasil menukar kebebasan Dimas dengan seluruh harta warisan Kinar. "Jadi, Kinar menyerahkan segalanya untukku?" bisik Dimas dengan suara pecah. Dimas menyadari pengorbanan luar biasa istrinya. Ia bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tapi menyerahkan seluruh masa depannya demi pria yang telah mencacinya. Dengan keberanian yang tersisa, Dimas menemui Pak Baskara. Mereka berdua menyusun rencana untuk mengungkap kejahatan Handoko di depan publik sebelum Handoko sempat menjual asitazid perusahaan ke luar negeri. Hari rapat umum pemegang saham luar biasa tiba. Handoko sudah bersiap menandatangani pengalihan aset terakhir. Namun, pintu aula terbuka lebar. Dimas masuk bersama pihak berwajib dan membawa bukti rekaman dari Siska serta saksi kunci, Pak Gunawan, yang akhirnya berani bicara setelah mendapat perlindungan dari Pak Baskara. "Permainanmu selesai, Tuan Handoko," ujar Pak Baskara dengan tegas. Di hadapan media dan para direksi, seluruh kejahatan Handoko terbongkar. Surat penyerahan aset yang ditandatangani Kinar dinyatakan tidak sah karena diperoleh di bawah tekanan dan ancaman. Handoko dibawa untuk diproses hukum tanpa perlawanan. Namun, bagi Dimas, kemenangan ini tidak berarti apa-apa tanpa Kinar.
Dengan bantuan Pak Baskara, Dimas akhirnya menemukan alamat Kinar di desa terpencil tersebut. Ia datang saat matahari hampir terbenam. Ia melihat Kinar sedang duduk di teras gubuknya, sedang menjahit pakaian sekolah untuk seorang anak yatim di desa itu. Dimas berlutut di hadapan Kinar. "Kinar, aku tidak meminta maaf karena aku tahu maafku tidak akan cukup. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu siapa kamu dan apa yang kamu lakukan untukku." Kinar menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak melihat kemewahan di mata suaminya, melainkan ketulusan yang selama ini ia cari. "Aku tidak butuh hartaku kembali, Mas. Aku hanya ingin kamu kembali menjadi pria yang aku cintai karena hatinya, bukan karena ambisinya." Mereka berpelukan di bawah langit senja. Pengorbanan Kinar membuahkan hasil. Bukan kembalinya harta, melainkan kembalinya jiwa suaminya yang sempat hilang. Setelah kebenaran terungkap, Kinar secara resmi mendapatkan kembali hak warisnya atas Mahardika Group. Namun, alih-alih kembali ke gaya hidup mewah yang dingin, ia membuat keputusan yang mengejutkan. Dewan direksi Kinar memilih untuk tetap tinggal di rumah sederhana mereka di pinggiran kota selama beberapa waktu, sembari merenovasi rumah tersebut menjadi lebih layak. Namun, tetap rendah hati. "Aku tidak ingin kita lupa pada tanah tempat kita berpijak, Mas," ujar Kinar saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang kini penuh dengan kehangatan. Dimas, yang kini bekerja sebagai staf di bagian sosial perusahaan atas permintaannya sendiri, karena ia ingin memulai dari bawah dengan benar, belajar untuk menghargai setiap rupiah yang ia hasilkan. Ibu Laras pun berubah total setelah menyadari bahwa keselamatan dan kenyamanannya selama ini adalah hasil pengorbanan menantu yang ia sia-siakan. Ia menjadi sosok yang sangat pelindung terhadap Kinar. Ia tidak lagi memuja materi, melainkan kebersamaan keluarga. Kinar mendirikan sebuah program beasiswa dan pemberdayaan bagi perempuan pengrajin di seluruh negeri. Ia ingin menggunakan kekayaannya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus menghilang atau merasa tidak berdaya karena tekanan ekonomi atau manipulasi orang lain. Suatu hari, Kinar mengundang Siska yang telah menjalani masa hukumannya dengan kooperatif untuk bertemu, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan kesempatan kedua setelah Siska bebas nanti. "Aku memberikanmu kesempatan bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu bagaimana rasanya terjebak dalam ambisi yang salah," ucap Kinar tenang. Kinar mengajarkan kepada semua orang di perusahaannya bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa besar angka di rekening bank mereka, melainkan oleh seberapa besar dampak positif yang mereka berikan kepada sesama. Perusahaan Mahardika Group pun bertransformasi menjadi perusahaan yang paling humanis di bawah kepemimpinan Kinar yang kini dikenal bukan sebagai pewaris Hazia, melainkan sebagai ibu bagi karyawannya. Cerita ditutup dengan perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Kali ini tidak ada rahasia, tidak ada kecemasan, dan tidak ada kebohongan. Acara itu diadakan di halaman belakang rumah mereka, dihadiri oleh para tetangga, karyawan kantor, dan anak-anak dari Yayasan Kinar. Dimas berdiri di depan semua orang, menggenggam tangan Kinar. "Dulu, aku mengira sukses adalah saat kita memiliki segalanya. Tapi hari ini aku sadar, sukses adalah saat kita memiliki seseorang yang tetap memegang tangan kita, bahkan saat kita tidak memiliki apa-apa." Kinar tersenyum. Matanya berbinar, menatap masa depan. Ia telah berhasil melewati ujian yang ia buat sendiri. Ia membuktikan bahwa cinta sejati memang ada, asalkan kita memiliki keberanian untuk menjadi tulus dan kesabaran untuk memaafkan. Pelajaran dari kisah ini adalah kejujuran mungkin terasa berat di awal, namun kebohongan bahkan yang bermaksud baik sekalipun akan menciptakan badai yang lebih besar.
Kekayaan yang hakiki bukan terletak pada apa yang kita pakai, melainkan pada keteguhan karakter yang kita miliki saat ujian datang menerjang. Kamera menjauh, memperlihatkan Kinar yang kembali duduk di mesin jahit lamanya yang kini telah dibersihkan. Menjahit sebuah pakaian bayi dengan penuh cinta. Ia tidak lagi menjahit untuk menyembunyikan identitas, melainkan untuk merayakan kehidupan yang baru saja dimulai. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini, agar bunda semua nggak ketinggalan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.